Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Malam hari ini kita masih melanjutkan bab sabe'. Ini bab menerangkan tentang binisyanillah ta'ala wal fiski wal nifaq. Ya, diantaranya adalah kefasikan dan nifak, fasik dan munafik, fasik dan munafik. Alhamdulillah kita masih dianugerahkan masih bisa ngaji. Syekhuna Maimun Zubair selalu berpesan kepada santri-santri, putra-putra, keponakan-keponakannya, kalau ingin mulia senang ngaji. Pokoknya kalau ingin mulia harus ngaji. Saya pernah mendengar juga beliau menyampaikan kiai itu ya ngaji. Kiai itu harus ngaji ya. Makanya oleh karena itu alhamdulillah bersyukur kalau kita masih diberi anugerah berkesempatan untuk bisa ngaji. Salah satu musibah saya kira memahami dari apa yang disampaikan Mbah Yai Maimun, salah satu musibah buat kita itu kalau kita umat Islam sudah tidak suka ngaji, sudah tidak senang ngaji, apalagi di lingkungan tukang ngaji tidak mau ngaji. Ini naudzubillah summa naudzu. Ada pepatah, ada tikus mati di gudang apa itu? Lumbung padi ya. Ada tikus mati di lumbung padi, padinya banyak kok nggak dimakan. Namanya tikus gendeng, ya benar. Tikus bahlul ya. Wong kamu di luar ngaji kok nggak ngaji? Bagaimana itu? Ini kita ayo angan-angan mengintrospeksi kepada diri kita. Kita ngaji ini introspeksi untuk diri kita ini. Wasuila dan ditanya siapa Rasulullah. Wasuila dan ditanya siapa Rasulullah utusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anil mukmin daripada orang yang beriman wal munafik dan orang yang munafik. Waqala maka bersabda Nabi, orang mukmin itu siapa? Orang munafik itu siapa? Waqala maka bersabda Nabi, innal mu'min, sesungguhnya orang yang mukmin hammuhu fis sholati wasyami. Orang yang beriman itu perhatiannya yang kuat di dalam hatinya itu adalah bagaimana dirinya bisa menjaga sholat, wasyam dan menjaga puasa. Wal munafik dan utai orang yang munafik hammuhu fit ta'am wasyarab kal bahimah wa taraka al ibadah was salat. Munafik itu perhatiannya itu adalah bagaimana urusan makan. Itu orang munafik. Urusan orang munafik itu adalah pikirannya makan, wasarab dan minuman. Kal bahimah seperti binatang. Watarakal ibadah dan suka meninggalkan ibadah, wassalat dan meninggalkan sholat. Itu orang munafik. Wal mu'min orang-orang yang beriman, utawi orang yang beriman masghulun bis sedekah. Orang yang beriman itu indikatornya senang sedekah. Wa talabil maghfirah dan mencari ampunan daripada Allah. Itu orang yang beriman. Wal munafik utawi orang munafik masghulun bil khirsi wal amal. Tapi orang munafik itu selalu disibukkan dengan ambisius terhadap dunia, wal amal dan panjang angan-angan. Perhatikan, munafik itu al-khirsu artinya ambisius, artinya hubud dunia. Pikirannya dunia, wal amal panjang angan-angan. Seolah umurnya masih panjang. Padahal kita detik demi detik kita ini adalah menuju kuburan. Betul? Menit demi menit kita itu menuju kuburan.
Wal mu'minu ta orang yang beriman aisun min kulli ahadin. Orang yang beriman itu tidak mengharapkan, putus asa. Min kulli ahad, pokoknya tidak ada harapan kepada orang yang paling dituju illa minallah, kecuali tujuannya daripada Allah. Ini hadirin. Jadi orang tandanya kalau kamu ingin bahagia, perhatikan, kalau kamu ingin bahagia di dunia ini, kamu jangan menggantungkan harapanmu pada manusia. Tapi yang paling penting orang beriman itu harapannya kepada Allah, rahmatnya, perlindungan Allah, kasih sayang Allah, maghfirullah Allah, ridhonya Allah. Itu tandanya orang yang beriman. Tapi kalau kamu mengharapkan, oh nanti kalau si Anu jadi Anu, si Anu ini jadi gubernur, si Anu jadi pejabat ini, saya nanti akan ikut, dapat bagian. Kalau si ini dapat ini, nanti. Kalau kamu mengharapkan seperti itu, Masya Allah, kamu akan kecewa. Kamu akan paham apa paham? Tanyakan sama Bang C. Insya Allah banyak kecewa kalau mengharapkan sama yang jadi tim suksesnya, enggak? Ya, paham apa paham? Jadi tim suksesnya Allah, oke? Maka akan bahagia, ya. Wal munafiqu ta orang munafik raja kulla ahad. Orang munafik itu harapannya adalah tiap manusia ilallah, kecuali pada Allah. Orang munafik itu harapannya manusia makhluk. Ya. Apa itu selain pada Allah, kecuali Allah. Itu munafik. Tapi wal mukmin yaktumu malahu. Tandanya orang yang beriman itu meletakkan apa itu masalah harta bendanya, tapi tidak masalah agamanya. Orang beriman itu boleh masalah harta itu, harta itu hanya untuk sarana saja. Yang paling penting yang nggak boleh ditinggalkan urusannya kepada Allah, pengabdiannya dirinya kepada Allah yang nggak boleh ditinggalkan. Itulah tandanya orang yang beriman. Tetapi wal munafik yang dumudinahu duna malih. Tetapi kalau orang munafik yang lebih dikedepankan, dia itu menaruh agamanya, tapi mendahulukan tidak masalah hartanya. Kalau masalah harta benda, dia tapi masalah agama dinomor sekiankan. Wal mu'minu orang yang beriman aminun min kulli ahad. Orang beriman itu merasa aman dari semua makhluk aman. Illa minallah, kecuali yang tidak merasa aman dari Allah. Allah sayang apa enggak, Allah mengampuni kita apa enggak, Allah memberikan ridho apa enggak, dan sebagainya. Yang selalu dipikirkan itu Allah bagaimana. Wal munafiqu orang munafik khaufu min kulli ahad. Orang munafik itu selalu takut kepada setiap makhluk. Tetapi illa minallah, kecuali dia tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'min, orang yang beriman yahsun wa yabki. Orang yang beriman itu selalu berbuat baik dan selalu menangis. Banyak menangis kepada Allah. Wal munafik yasi'u wa yajhak. Tapi orang munafik itu selalu berbuat jahat dan selalu banyak tertawa. Pokoknya urusan tertawa, urusan berbuat jelek, itu. Itulah tandanya munafik. Wal mu'min yuhibbul wahdah wal khalwah. Orang beriman itu selalu yang dicintai adalah menyendiri, wal khalwah, dan tempat sunyi. Orang yang beriman itu nikmat itu kalau dirinya menyendiri. Makanya orang yang beriman itu harus punya tempat menyendiri khalwah. Di rumah-rumah kita mestinya harus ada tempat tersendiri. Kamu sholat malam, tahajud malam, zikir sendiri di tempat itu. Disiapkan, kamu bahagia. Karena orang yang beriman, dirinya akan merasa bahagia. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah, dirinya akan merasakan damai. Jadi kedamaian itu dari hatinya, yaitu Allah, la ilallah, baca Al-Quran, tempat menyendiri khusus, ya. Jangan terlalu terbuka dengan orang lain. Kalau terbuka orang lain, kadang-kadang tidak konsen, tidak ikhlas. Tidak konsen, tidak ikhlas. Karena banyak orang. Makanya orang itu harus punya tempat khalwat, menyendiri. Punya rumah, ada tempat musola sendiri. Malam hari tempat sholat malam di situ. Malam hari menyendiri di tempat itu. Khalwat sendiri. Untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk zikir, istighfar, dan sebagainya di tempat itu. Sendiri.
Karena hadirin, perhatikan ya, orang itu kalau suka sholat malam, walaupun cuma 2 rakaat, orang itu kalau sholat malam di tempat yang gelap itu, maka orang itu akan diberi tempatnya di kuburan terang benderang. Jadi caranya untuk membuat terang benderang di kuburan kalian, maka kita harus menjalankan sholat malam di tempat yang gelap. Di tempat gelap. Jadi, kau nanti masuk kuburan, tidak ada pasang PLN. Aduh, nanti gelap, nanti di kuburan tidak ada PLN-nya, tidak ada listriknya, tidak ada kipas anginnya, terus kamu pasang begitu. Ada yang kira-kira AC-nya kamu rusak di kuburan, ada yang perbaiki AC-nya kamu apa enggak? Caranya AC kamu, PL-kan kamu, sholat malam walaupun 2 rakaat. Sholat malam di tengah malam. Rumah di jalan rumah kamu, jangan cuma di masjid. Rumah kamu itu biar bercahaya. Rumah kita itu supaya bercahaya. Caranya gunakan zikir, gunakan sholat di rumah-rumah kalian. Terus wal khalta wal malak yazra wal mu'min yazra wa yakhsha al fasad. Orang beriman indikatornya adalah suka menanam. Menanam kebaikan, menanam tanaman-tanaman yang baik. Orang iman harus suka menanam gitu loh, menanam. Kamu itu jangan hanya memakan saja tanaman orang lain, tapi bagaimana kau menanam. Oke? Setuju? Kamu harus suka menanam, tanam gitu, menanam. Jangan hanya memakan miliknya tanaman orang lain saja. Wayaksal fasad dan takut membuat kerusakan. Wal munafik yaklau wayadul hasad. Tapi orang munafik itu mentalnya selalu inginnya hanya mencabut saja dan memanen saja tanpa berkeringat. Bahasanya tanpa berkeringat, maunya apa itu menikmati keringat orang lain. Wal mu'min ya'mur wa yanha li siyasati dinih wa yasluh. Orang yang beriman itu adalah selalu mengajak kebaikan, wayanha dan mencegah kemungkaran untuk lisiasah, untuk menjaga siasat agamanya dan untuk kebaikannya itu. Itulah orang yang beriman. Wal munafiq ya'muru wa yanha li riyasati dinihi dunyawiyah. Tapi orang munafik itu selalu mengajak selalu memerintahkan kejelekan, mencegah kebaikan untuk masalah dunianya, ayat sudu dan membuat kerusakan. Bal ya'muru bil munkar, sebaliknya orang munafik itu justru ngajak kepada kejahatan. Jadi kalau kamu punya teman kok selalu ngajak kejahatan, tandanya teman kamu itu munafik. Ya, wa yanha 'anil ma'ruf. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydihim nasullah fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik, munafikun, munafiqat, munafik laki-laki, munafik perempuan, sebagian di antara mereka itu ya'muruna bil munkar. Perhatikan, ba'du min ba'din, sebagian mereka itu pekerjaannya apa? Yanhanil ma'ruf, mencegah dari perbuatan ma'ruf. Perhatikan, orang munafik itu adalah orang yang suka mencegah perbuatan ma'ruf. Ono ngaji menganjurkan untuk tidak ngaji, ada majelis zikir tidak menganjurkan, tidak mau ikut, malah gara-gara jegal orang-orang yang mau kebaikan. Munafik. Ada enggak di sini? Ada apa tidak? Di foto. Munafik itu difoto. Ya. Nah, ya guys, ini munafik guys, gitu ya. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Naudzubillah summa naudzu. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah mereka dari perbuatan baik. Yang pertama ya'muruna bil munkar. Mereka mengajak pada perbuatan munkar, wa yanhauna, mencegah daripada ma'ruf. Ini Al-Qur'an ini. Wa yaqbiduna aydihim, mereka menggenggam
apa itu menggenggam, apa itu menggenggam tangannya, artinya bakhil. Wayat biduna aidhim, artinya menggenggam tangannya, artinya bakhil, artinya adalah kikir. Nasullah, mereka lupa, mereka melalaikan Allah. Fanasyahu, maka Allah melupakan mereka. Innal munafiqina hum al-fasiqun. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat. Janjinya Allah. Allah menjanji kepada orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, wal kufar dan orang-orang kafir, nar jahannam, pada neraka jahannam, khalidina fiha, yang kekal mereka di neraka jahannam. Dia hasbuhum, adalah kecukupan buat mereka. Wala'anahumullah walahum azabun muqim. Dilaknat mereka itu oleh Allah, dan bagi mereka azab yang sangat muqim, yang sangat langgeng, azabun yang terus menerus. Masya Allah. Jadi yang dimasukkan di neraka jahanam tadi munafik, orang fasik, orang kafir. Orang munafik, orang fasik, orang kafir dimasukkan di dalam neraka. Ini Al-Quran, surat At-Taubah. Perhatikan surat At-Taubah 6867. Ya Allah, menakutkan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Innallah, sesungguhnya Allah, jami'ul munafiqina, itu mengumpulkan orang-orang munafik, wal kafirina dan orang-orang kafir, fi jahannama, di dalam neraka jahanam, jami'an, halis semuanya. Ya Allah, menakutkan. Ya Allah, orang munafik, orang kafir, maka jangan jadi munafik. Jangan jadi munafik. Yakni maksudnya adalah in matu ala kufrihim. Maksudnya adalah ketika mati atas kekafiran mereka dan kemunafikan mereka. Fabada'a bil munafikin, Allah memulai dengan munafik, li'annahum sarrun minal kufar. Karena sesungguhnya munafik itu lebih jahat, lebih jelek, lebih besar dosanya daripada orang-orang kafir. Wa ja'ala ma'wahum jami'an annar. Allah menjadikan tempat mereka itu di dalam neraka. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di dalam tingkatan yang paling terbawah, di dalam neraka jahanam. Ya Allah, orang munafik itu yang paling terbawah itu neraka jahanam, itu orang munafik. Walan tajida lahum nasira, dan mereka tidak akan menemukan yang bisa menolong mereka itu. Masya Allah. Munafik itu, ya, kata munafik istiqaqu fil lughat. Orang munafik itu, kata munafik itu pengambilan kata dalam adalah min nafiqaul yarbu. Nafiqaul yarbu adalah sejenis liangnya semacam tikus, binatang kayak tikus. Yarbu itu semacam tikus. Kenapa dikatakan yarbu? Karena di dalam yarbu itu dia itu punya dua lubang. Dia punya lubang. Kalau an-nafiqah itu adalah lubang keluar, al-qasyi'ah itu adalah jalan lubang masuknya. Nah, mun apa fayadharu nafsahu. Yarbu itu suka menampakkan dirinya di tempat lubang itu, tapi dia keluarnya dari jalan yang lain. Dari jalan yang lain dia nampakkan di situ, tapi keluar yang lain. Itulah munafik. Maka oleh itu wa yakhruju minal ukhra. Walihada, maka dinamakan sumyal munafik, karena orang munafik dinamakan munafikun li'annahu, karena orang munafik itu dia menampakkan dirinya, sesungguhnya dirinya orang Islam, tapi dia keluar apa itu wa yakhruju minal Islam ila kufri, tapi dirinya keluar, akidahnya cocoknya sama mentalnya orang kafir. Itu orang munafik. Menakutkan, ya Allah. Di dalam ini kitab, di dalam wafil hadis maslul munafik, di dalam hadis juga terangkan munafik itu diibaratkan seperti kambing. Kambing tura baina qatain, yang kambing itu terlihat di dalam dua golongan kambing. Satu sisi kadang-kadang dia kumpul dengan ini, satu sisi dia di sana, golongan yang lain. Ya, kambing itu namanya kambing, ya. Kadang-kadang ke sana, kadang ke sini. Makanya tapi dirinya tidak termasuk dua-duanya. Yang ini juga tidak, yang sana juga tidak. Itulah kambing.
Itulah kambing, orang munafik itu. Ya Allah. Langsung di dalam ini saya ingin melanjutkan wajah fil khabar. Di dalam hadis Nabi, anak Jibril atan Nabi. Malaikat Jibril pernah mendatangi kepada Rasulullah SAW. Ya kala ya Jibril, maka Rasulullah berkata, ya Jibril, siflana sifli anna waharriha. Ya Jibril, tolong kasih tahu saya bagaimana keadaan neraka jahanam itu dan panasnya itu bagaimana. Maka faqala innallaha ta'ala, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan api neraka jahanam itu selama 1000 tahun. Hatta ihmarat 1000 tahun itu dikobarkan terus api itu sehingga menjadi warnanya ihmarat, menjadi merah. Apa itu neraka jahanam. Semua pada lantas dinyalakan lagi selama 1000 tahun. Hatta ibyaddat, sehingga warnanya neraka jahanam itu menjadi putih. Semua aqadah lantas terus dinyalakan terus sampai 1000 tahun. Hatta iswaddat, sehingga menjadi gelap. Dan neraka jahanam itu adalah faya saudaun mudlimah. Maka neraka jahanam itu warnanya adalah seperti gelap gulita, seperti gelap yang sangat. Waladhi ba'asaka bil haq nabiyyan law anna saban min siyabi ahlin nar. Waladhi, demi zat yang Allah telah mengutus dirimu sebagai nabi dengan hak, andaikan satu pakaian saja, satu pakaian ahli neraka. Hadirin, satu bajunya ahli neraka itu dinampakkan di muka bumi ini, maka semua makhluk di muka bumi ini mati semuanya. Walau ada dalwan, dan andaikan satu timba daripada menimba dari airnya di dalam neraka jahanam itu dituangkan di muka bumi ini, maka semua manusia itu mati semuanya. Lebih bahaya daripada 1000 nuklir. Nah, kalau nuklir kan hancur semuanya. Ini lebih bahaya lagi, pakai hanya satu timba saja. Atau bahasa kita mungkin satu timba atau satu gayung ya. Maka semuanya semua makhluk yang di muka ini mati semuanya. Walau anda ziro'an min silsilah, dan andaikan satu hasta daripada rantainya neraka itu, allati zakara, yang di dalam Al-Quran, fi silsilatin zar'una sab'una ziro'an, di dalam Al-Quran, di dalam fi silsilatin, di dalam satu rantai yang zaruha, yang hastanya itu adalah 70 hasta. Ini andaikan satu hasta saja ditaruh di muka bumi ini, kullu zira'in. Dan tapi perhatikan, setiap hasta itu, setiap ziro itu panjangnya adalah minal masyriq ilal maghrib, dari arah timur sampai arah barat. Laudi ala jibalid dunya, andaikan cuma satu hasta tadi itu ditaruh di muka gunung, di atas gunung di muka bumi ini, maka akan hancur lebur gunung itu. Walau anna rajulan dakhalan nar dan summa ukhrija minha lama ta'alul ardi min natri. Andaikan ada seseorang, ini ada orang masuk di dalam neraka jahanam, kemudian dikeluarkan, ditaruh di muka bumi ini, semua orang yang ada di muka bumi ini mati karena bau busuknya dia keluar dari neraka jahanam. Masya Allah. Wasala Jibril, wasala Rasulullah bertanya lagi kepada Jibril, ya Jibril, sifli abwaba jahannam, tolong kasih tahu apa itu pintu-pintunya neraka jahanam. Apakah pintu-pintu jahanam itu seperti pintu-pintu kita jejer, pintu 1, 2, kan ada 7 pintu. Apakah jejer begitu? Jawabnya malaikat Jibril, tidak seperti dia Rasulullah. La walakinnaha tibaqu ba'da asal ba'din. Tetapi pintu 1 dengan pintu yang lain itu yang bawahnya ke bawahnya itu. Jadi pintu 1 ini di sini, pintu 2 ini di sini, pintu 3 sampai ke bawah itu adalah satu pintu ke pintu yang lain. Perjalanan 70 tahun lamanya. 70 tahun, 70 kullu masih ratus sabina sana. Perjalanan 70 tahun. Kullu babin lina asaddu haram. Setiap pintu ke pintu yang lain lebih panas lagi. Ya lebih sab'ani dhifan. Lipatnya adalah 70 kali lipatan. Wa sa'alu aidan an sukani. Siapa yang menempati? Perhatikan di sini. Siapakah orang-orang yang menempati? Siapakah orang-orang yang menempati di dalam neraka jahanam itu? Jawabnya malaikat Jibril, yang pertama adalah
wa ismu yang pertama namanya neraka jahanam, itu yang paling terbawah namanya adalah ismuhul hawiyah, neraka hawiyah. Jadi neraka jahanam yang paling bawah itu neraka hawiyah. Kama qala ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah tingkatan paling terbawah dari neraka jahanam. Itu namanya neraka hawiyah. Yang kedua adalah tempatnya orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu tingkat kedua. Ismu al-jahim, namanya neraka jahim. Wal babu salis, yang pintu yang kedua itu adalah orang-orang sobiun, orang-orang sobiun. Wa ismu sakor, namanya adalah neraka sakor. Wal babu rabi, pintu yang keempat daripada neraka jahanam itu adalah wafihi iblis, itu adalah tempatnya iblis, alaihi laknah, baginya dilaknat Allah. Waman jabau, dan pengikut-pengikutnya iblis minal majus. Wa ismu ladho, namanya adalah neraka ladho. Wabul khamis, pintu yang kelima namanya adalah fihi al-yahud. Yang kelima itu adalah orang-orang Yahudi, seperti orang-orang yang di Israel sana itu, yang dibom sama Iran itu ya. Nah, orang-orang di sana itu tempatnya adalah orang-orang di neraka sab kelima. Wa ismul hatamah, namanya adalah hatamah. Wal babu sadis, dan yang pintu yang keenam agak tinggi, inilah tempatnya orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani. Wa ismu sa'ir, sumam sakal, atas malaikat Jibril diam. Lima lantaburian sukanil babi sabe, ya Jibril kenapa enggak kasih tahu yang ketujuh tempatnya siapa, yang ketujuh tempatnya siapa? Ahbirni, waqala ya Muhammad, telah tasni ya Muhammad, jangan kau tanya yang ketujuh ini ya Muhammad, jangan kau tanya ini yang ketujuh. Kabarkan Jibril, kabarkan. Nah, makanya jawab malaikat Jibril, faqala fihi ahlul kabair. Di sab ketujuh ini adalah orang-orang pelaku-pelaku dosa besar dari umatmu. Apa itu min ummatik alladzina matu wa lam yatubu, yang mereka mati belum bertobat. Dari umat-umatmu yang melakukan dosa-dosa besar, yang pernah melakukan zina, yang pernah mabuk, yang pernah judi, yang pasang togel, yang apa lagi? Pokoknya dosa-dosa ya, yang maling, dan sebagainya, korupsi, ini tempat yang ini. Tapi ternyata dosa itu dosa besar. Ada dosa yang lebih besar. Dalam hadis Nabi, la yalqallahu bidzanbin, tidak akan berjumpa seseorang itu dengan Allah dengan dosa yang lebih besar min jahalati ahli, dari bodohnya keluarganya. Jadi punya istri, punya anak-anak nggak bisa ngaji, itu dosa paling besar. Bahaya itu ya. Semoga kita dihindarkan dari bahaya ini semuanya. Kita semua termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah.